Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Ya, perkenalkan, kali ini saya Muhammad Afan Dayat, Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019, akan sedikit menjelaskan tentang strategi model pengembangan dan penilaian kinerja profesi guru. Nah, tugas ini untuk mata kuliah pengembangan profesi yang diampu oleh Ibu Wiji Hidayati. Nah, marilah kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini tertulis pengertian guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengerjakan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Nah, guru sebagai pendidik itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Guru harus menyadari bahwa harus mengerjakan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, dan disertai tanggung jawab yang besar. Nah, selanjutnya kemudian agenda kita yaitu yang pertama, strategi guru dalam mengajar peserta didik, yang di dalamnya ada strategi deduktif induktif dan strategi ekspositori langsung dan belajar tuntas. Kemudian yang kedua ada model pengembangan profesi guru, dan yang ketiga terakhir yaitu penilaian kinerja profesi guru. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu sedikit dan tidak luas ya, karena waktunya terbatas. Nah, marilah kita langsung menuju ke yang pertama, yaitu strategi guru dalam mengajar peserta didik, yaitu ada strategi deduktif induktif. Nah, apa sih pengertiannya itu? Yaitu strategi pembelajaran deduktif itu dimulai dengan prinsip yang diketahui ke prinsip yang tidak diketahui. Nah, ingat-ingatnya, diketahui, tidak diketahui. Sedangkan pembelajaran induktif itu sebaliknya, dari prinsip yang tidak diketahui ke prinsip yang diketahui. Nah, strategi ini cukup efektif dan efisien jika diterapkan dalam peserta didik. Nah, karena dalam prosesnya ini terjadi keaktifannya antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kedua ada strategi ekspositor langsung dan belajar tuntas. Nah, apa sih itu? Yaitu guru itu menyampaikan keterampilan dan konsep-konsepnya, konsep baru maksudnya, dalam waktu yang relatif singkat. Nah, guru itu menyampaikan keterampilannya dalam waktu yang singkat, yaitu keterampilan yang baru. Nah, strategi pembelajaran langsung itu berpusat pada materi dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas kepada peserta didik. Yaitu pembelajaran langsung, yaitu guru menyampaikan materi secara jelas kepada peserta didik agar mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, macam-macamnya yaitu macam-macam strategi ekspositor langsung dan belajar tuntas. Di antaranya ada pembelajaran langsung, yang kedua pembelajaran eksplisit, yang ketiga belajar tuntas, yang keempat ceramah dan demonstrasi, yang kelima ada demonstrasi, keenam ada pertanyaan-pertanyaan dan resitasi, yang ketujuh ada praktik dan latihan atau drill, yang kedelapan ada review, dan yang terakhir atau sembilan ada diskusi kelas secara keseluruhan. Nah, itu akan dilakukan oleh guru saat menjalani strategi ekspositori langsung dan belajar tuntas. Nantinya akan diterapkan kepada para peserta didiknya. Kemudian yang kedua itu ada model pengembangan profesi guru. Nah, model pengembangan profesi guru ini ada 5 menurut seorang tokoh Caster namanya. Yang pertama yaitu ada individual guided staff development atau pengembangan guru yang dibantu secara individual. Yang kedua ada observation and assessment. Yang ketiga ada involvement in development.
atau improvement process, yang keempat ada training atau pelatihan, dan yang terakhir ada inquiry atau pemeriksaan kepada para guru untuk kerjasama menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu perkumpulan guru. Nah, kemudian ada ini penilaian kinerja profesi guru. Ya, kita menuju ke bab yang terakhir itu, yaitu penilaian kinerja guru, yaitu penilaian dari tiap dari kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Itu pengertian menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2009. Nah, itu ada prinsip-prinsip penilaian guru. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan, yang kedua berdasarkan kinerja guru, yang ketiga ada berlandaskan dokumen penilaian guru, dan yang keempat ada dilaksanakan secara konsisten ya. Jadi ada penilaian guru itu terjadi dalam 2 kali setahun. Kemudian ini ada tahapan pelaksanaan penilaian kinerja guru. Nah, coba diperhatikan, dimulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian pemberian nilai. Nah, nanti ada yang setuju dan tidak setuju. Yang setuju langsung dilapor ke pelaporan atau pengusulan PAK yang nantinya akan diserahkan ke sekolah atau dinas pendidikan. Yang tidak setuju nanti akan dikembalikan ke moderator dan ke persiapan mengulang dari awal lagi. Nah, kemudian apa kesimpulannya dari pembahasan tadi, yaitu strategi guru dalam mengajar peserta didik dapat dibagi menjadi 2, yaitu strategi deduktif induktif dan strategi ekspositor langsung dan belajar tuntas. Sedangkan model pengembangannya menurut Castellari yaitu ada 5. Yang pertama individual graduate staff development, kemudian yang kedua ada observation and assessment, yang ketiga ada involvement and development atau improvement process, yang keempat ada training, dan yang kelima ada inquiry. Adapun prinsipnya yaitu bisa dibaca ya. Nah, mungkin itu cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan yang sudah menjadi profesi kita, dan tidak henti-hentinya kami selalu berharap yang terbaik untuk semuanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.